ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kalau dipikir-pikir, apa sih yang kita butuhkan sewaktu kita hidup di dunia hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup di negeri akhirat? Ada yang tahu nggak nih? Bahwa yang kita perlukan untuk hidup di dunia dan hidup di akhirat adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia diciptakan di atas muka bumi ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada yang disayang sama Allah, yang kedua ada yang dimurka sama Allah. Ada yang dipandang dengan pandangan penuh kasih sayangnya, ada pula yang dipandang dengan pandangan penuh murkanya. Nauzubillah. Yang jadi pertanyaannya, siapakah kita di antara kedua orang tersebut? Di manakah kita di antara satu dari dua kelompok tersebut? Adakah kita termasuk yang bangun tidurnya, makannya, bergeraknya, diamnya Allah pandang kita dengan rahmatnya? Ataukah sebaliknya, kita melakukan semua itu sementara Allah membenci kita, Allah murka pada kita? Karena kita hanya akan menjadi satu di antara dua kelompok tersebut. Apa sih tanda seseorang itu dirahmati sama Allah? Dan apa juga sih tanda seseorang itu dimurka sama Allah? Fadkurni ankurkum washkuruni wala takfurun. Fadkurni ankurkum. Kamu mengingatku, kata Allah, aku mengingatmu. Dalam ayat lain Allah berfirman, nasullaha fa'ansahum anfusahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun akan lupa menyebut dan mengingat-ingat nama mereka. Kepengen tahu nggak sih di mana posisi kita di hadapan Allah? Dalam hati kita, di mana posisi Allah di dalamnya? Jika kita hidup, bangun tidur kita ingat Allah, kita makan kita ingat Allah, kita bergerak ke sana ke sini kita ingat Allah, kita menganggap kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkaulah dalam menciptakanku, aku adalah hambamu, dan aku berusaha sepanjang hidupku untuk menepati perjanjian denganmu. Aku berusaha untuk menaati perintah-perintahmu sekemampuanku, ya Allah. Jika kita begitu, pertanda Allah sedang menatap kita dengan penuh kasih sayang. Namun, jika kita hidup, kita bangun tidur, Allah tak ada dalam hati kita. Kita makan, Allah tak ada dalam lisan kita. Kita bergerak ke sana ke sini, Allah tak terlintas dalam hati kita. Yang kita pikir hanyalah urusan dunia belaka. Kita hidup dengan yang kita anggap adalah nominal uang. Kita hidup dengan yang kita anggap adalah fakta-fakta duniawi belaka. Jangan salahkan siapa-siapa. Jika Allah seperti yang Allah katakan, nasu, kata Allah, mereka lupa kepadaku, maka aku pun lupa kepada mereka. Coba kita renungin bersama-sama. Berapa banyak hati kita mengingat Allah? Berapa banyak 24 jam kita mengingat Allah? Berapa banyak hati kita bertekuk kencang mendengar kalimat la ilaha illallah? Berapa banyak hati kita memikirkan tentangnya? Berapa banyak hati kita mengkhawatirkan diri sendiri di hadapannya? Ataukah selama ini yang kita pikir hanya tentang bagaimana pandangan orang-orang terhadap kita? Kita tidak punya hidup selain yang kita jalani sekarang. Jika hidup yang sekarang kita jalani untuk dunia, maka hidup yang mana yang akan kita jalani percaya rahmat Allah? Jika hidup yang sekarang kita jalani untuk kesenangan dunia, hidup yang mana yang akan kita jalani untuk percaya ridhonya Allah? Tidakkah sudah cukup panjang waktu kita meninggalkan Allah? Tidakkah sudah cukup panjang waktu kita hanya mementingkan urusan dunia? Mau sampai kapan kita terus-menerus terlena dan lalai darinya? Mau sampai kapan hati kita gelisah mencari-cari cinta manusia? Tidakkah pernah terfikir Allah kita untuk mencintai Allah?
ajal kita tiba, Allah telah membentangkan kasih sayangnya untuk kita, bersiap menerima kita dengan sepenuh cintanya. Tidakkah kita tertarik? Jika tiba waktunya, kita datang kepadanya dengan berbekal cinta. Para hadirin sekalian, kita hanyalah hamba. Nilai kita adalah bagaimana Allah memandang kita. Jika kita dihina oleh siapapun tak masalah, jika Allah memandang kita dengan rahmatnya. Sebaliknya, jika kita dipuja-puja, diagungkan oleh banyak orang, kita tetaplah hina di hadapan Allah jika Allah memandang kita dengan murkanya. Kita bukan siapa-siapa tanpa kasih sayangnya Allah. Karenanya Nabi Adam bilang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami telah berdosa. Kami telah melakukan hal-hal yang membuat Engkau murka. Wa tarhamna, jika Engkau tidak merahmati kami, ya Allah, jika Engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk di antara mereka yang merugi.